Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah dalam menapak sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja, dan alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan-pembahasan yang kemarin. Kita telah membahas beberapa episode dan kali ini saya hendak menjelaskan tentang perihal bagaimana pertahanan tubuh kita terhadap interaksi dengan luar tubuh. Yakni bagaimana segala sesuatu yang datang dari luar kemudian mempengaruhi tubuh kita. Kita ketahui bersama bahwasanya penyebab penyakit itu ada dua sisi. Yang pertama adalah dari dalam, yang kedua adalah dari luar. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan dua-duanya itu disebabkan karena sifat panas, dingin, dan lembab. Panas, dingin, kering, dan lembab. Baik itu dari dalam ataupun dari luar. Adapun dari dalam, itu berkaitan dengan emosi. Emosi, berkaitan dengan emosi kita yang artinya marah, khawatir, cemas, ketakutan, kesedihan, ya, yang berlebihan. Dan emosi ini bisa menyebabkan penyakit dikarenakan dua hal. Yang pertama, ekstrim emosinya. Ya, misalkan dia cemas yang berlebihan cemasnya, atau cemas terus-menerus. Cemas terus-menerus. Atau marah berlebih atau marah terus-menerus. Sedih berlebih atau sedih terus-menerus. Takut berlebih atau takut menerus-menerus. Hal ini akan mengakibatkan lemahnya organ. Ya. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan menyebutkan pengobatan penyakit kolbu yang semacam ini, maka obatnya ada dua, yakni alamiah dan syariah. Sisi syariahnya tentunya kita diberikan nasihat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, pengobatan kolbu dari sisi syariah itu tepatnya demikian. Kenapa? Dikarenakan tidak mungkin pengobatan kolbu itu datang dari selain Nabi SAW. Bahkan salah orang yang mengatakan bahwasanya pengobatan kolbu itu bisa diobati dengan selain apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Ini sesuatu yang keliru. Ya. Adapun pengobatan alamiahnya, yang kedua adalah pengobatan alamiah. Nah, pengobatan alamiahnya dikarenakan ketika seseorang memiliki emosi, maka akan berimbas kepada badan. Ya. Misalkan cemas menyebabkan tidak doyan makan, marah menyebabkan darahnya naik, ya, sedih menyebabkan gatal dan sebagainya. Tentunya imbas ini yang terkena imbas adalah badannya, maka obatnya adalah alamiah. Maka disebutkan dalam Ighatsatul Lahfan yang notabene ini merupakan kitab Tazkiyatun Nafs, menganjurkan pengobatan kolbu dengan dua hal, yakni alamiah dan syariah. Ya, ini yang pertama. Ya, ini penyakit berasal dari dalam. Entah itu panas, entah itu kering, entah itu lembab. Artinya emosi tersebut kalau dia terus-menerus atau kalau dia ekstrim, dia akan berubah menjadi hawa. Marah akan berubah menjadi panas. Sedih akan berubah menjadi kering, hawa kering. Kemudian khawatir, cemas, kangen, rindu, berlebih, stres itu akan berubah menjadi lembab atau kelembapan dalam tubuh. Ketakutan, grogi yang terus-menerus akan menyebabkan seorang menjadi dingin. Ya. Dan ini akan melukai organ. Ya. Sebagaimana ketakutan akan melukai organ ginjal dan kandung kemih, kemudian kesedihan melukai organ paru, kekhawatiran, kecemasan, stres melukai organ limpa dan lambung, marah yang berlebih melukai organ jantung dan hati, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang datang dari luar. Ya. Adapun penyakit yang datang dari luar adalah apa-apa yang kita masukkan, yakni berupa makanan dan minuman atau hawa udara, yang terkadang hawa udara tersebut terkadang cocok bagi kita dan terkadang tidak cocok bagi kita, karena tidak semua hawa udara tersebut cocok bagi kita. Ya, terkadang dia menjadikan penyakit bagi kita karena kita tidak cocok dengan udara tersebut. Ya, entah itu di dalam penelitian modern disebut adanya virus, adanya bakteri yang kemudian
ikut masuk bersama dengan angin, ya, atau adanya asap knalpot, uap aspal, ya, kemudian kemudian asap rokok yang kemudian bisa menyebabkan kanker, gitu. Ini adalah sesuatu yang datang dari luar. Akan tetapi tentunya memakan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu pun bisa menyebabkan hal yang demikian. Karena biasanya mau kanker, mau tumor itu adanya timbunan. Kelemahan limpa dikarenakan penyebab penyakit dari dalam atau penyebab penyakit dari luar yang kemudian melemahkan limpa. Lemahnya limpa tidak bisa membuang balgam atau tidak bisa membuang sesuatu yang menjadi polusi, sesuatu yang hanya menjadi parasit di dalam tubuh tidak bisa dibuang. Hal itu akan mendekam dalam tubuh dan dia akan menjadi penyakit. Jadi pada intinya kekebalan tubuh kita menurun, kelemahan limpa menurun, energi vital limpa menurun. Hal ini akan mengakibatkan tidak bisa mendistribusikan semua cairan sehingga akan terjadi penyumbatan di beberapa daerah. Tertimpa angin kering yang datang dari luar atau angin yang memicu timbulnya benjolan tersebut, maka akan muncul seperti kanker dan seterusnya. Saya memiliki beberapa tips dalam hal ini. Yang pertama adalah bagaimana mensinkronkan atau memprogram mindset kita, manajemen kita, bahwasanya ma'angzalallahu dan ilangzalu syifan. Tidak Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Ya, walaupun demikian akan tetapi Imam Ahmad di dalam Musnad menyebutkan alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Akan tetapi yang tahu dia tahu, yang tidak mau tahu maka dia tidak tahu pula. Artinya kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya obat itu adalah ilmu. Terkadang orang ada materinya tapi dia tidak bisa karena dia tidak mengetahui ilmunya. Ya, karena dia tidak mengetahui ilmunya. Ketika seseorang divonis terkena kanker atau mungkin divonis sebulan lagi meninggal dikarenakan kanker stadium lanjut dan sebagainya. Saya beberapa kali pernah cerita ada seorang wanita dari bangsaan Maroko yang namanya Laila, tapi alhamdulillah ketika dia umroh ke Masjidil Haram, kemudian dia kuatkan hatinya, dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minum air Zam-Zam, kemudian puasa Daud, maka Allah angkat penyakitnya. Allah angkat penyakitnya biidznillah. Maka dalam hal ini tentu yang pertama adalah bagaimana merubah mindset kita, ya. Ini kita yakin Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kan segala sesuatu pasti ada lawannya. Ya, segala sesuatu pasti ada lawan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka menguatkan mindset bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, dan tidak berputus asa, tetap mencari obat, kemudian berobat yang benar, mencari tabib yang ahli, kemudian juga menghindari diri dari barang-barang yang haram, karena kesembuhan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tip yang saya sampaikan. Yang kedua, ya, ini tip yang kedua, ada beberapa bahan yang saya siapkan di sini untuk mencegah kanker, meningkatkan sistem imun, meremajakan kulit, kemudian anti aging, mencegah penuaan dini. Ya, ini ada beberapa bahan, ya, ini diantaranya ada anggur hijau, kemudian ada nanas, kemudian ada susu, kemudian juga air jeruk, ya. Boleh ditambah madu sesuai selera. Anggur dia penopang haror dan rutubah, menopang kekurangan unsur nutrisi dan kekurangan unsur energi. Asam dapat melunakkan benjolan. Ya, dinginnya itu menurunkan peradangan atau timbunan panas yang ada pada kanker tersebut. Dan air jeruk, kemudian soya atau susu kedelai itu bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun sehingga bisa melawan kanker tersebut. Adapun caranya, kita masukkan semua bahan. Anggur, kalau kita menginginkan mendapatkan 1 gelas, ya, sekitar 15 anggur, 2 potong nanas, ya, kita gunakan 2 potong nanas. Kemudian kita gunakan anggur sekitar 15 biji. Kemudian ini susu kedelai ini bisa setengah cangkir, ya. Tapi kalau bahannya sudah anggurnya 15 potong, kemudian nanasnya 2 potong, ini akan menjadi 2 gelas, maka airnya bisa sekitar 150 cc. Ditambah dengan air jeruk sekitar 50 cc, maka menjadi 200 cc untuk airnya, ya. Kemudian semua bahan kita blender sampai halus. Semua bahan kita blender sampai halus.
Setelah halus, kemudian bisa kita tambahkan madu secukupnya. Pada penderita kanker dia butuh ketenangan, dan madu ini ada beberapa ulama yang ketika menafsirkan tentang manna, di antaranya adalah madu. Bisa kita tambahkan madu 1 sendok makan untuk meningkatkan sistem imun. Dan kita giling lagi. Cukup, kita giling sampai halus. Ini bisa menjadi dua gelas. Ya, sekali minum ini masih ada 1 gelas lagi. Nanti bisa diminum setelahnya. Dan bagi orang yang menyukai es, maka bisa ditambahkan sesuai selera. Dan ini anggur hijau, kita menggunakan anggur hijau. Kemudian sebaiknya susunya adalah susu kedelai, kemudian ditambah dengan air jeruk, kemudian nanas. Ini adalah jus anggur hijau untuk mencegah dan mengatasi gangguan penyakit kanker. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.